Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Catur Nugroho, Sarjana Komputer, Master Komputer selaku dosen pengampu, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Diki Ananda Sitepu. Saat ini saya adalah mahasiswa S1 Manajemen pada Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester atau kuliah Bisnis Intelijen dengan judul Penerapan Bisnis Intelijen pada Perusahaan Manufaktur Cup Minuman Plastik. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana bisnis intelligence dapat digunakan untuk membantu perusahaan manufaktur cup minuman plastik dalam mengolah dan menjadi informasi. Kemudian informasi tersebut digunakan untuk menghasilkan wawancara dan mendukung pengambilan keputusan bagi perusahaan. Nah, untuk memulai pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa perusahaan cup minuman plastik membutuhkan bisnis intelligence. Nah, perusahaan manufaktur cup minuman plastik saat ini menghadapi perkembangan bisnis yang menghasilkan semakin banyak data. Dalam PPT ini terdapat beberapa kondisi yang menjadi latar belakang, yaitu pertumbuhan transaksi melalui kanal digital, jumlah data penjualan yang semakin besar, banyaknya jenis produk dan ukuran cup, pelanggan yang berasal dari berbagai segmen, serta distribusi yang dilakukan melalui berbagai moda pengiriman. Nah, kalau kita lihat kondisi tersebut, sebenarnya perusahaan memiliki banyak data. Namun ada data seperti ada data penjualan, data produk, dan data pelanggan, serta data distribusi. Masalahnya bukan lagi apakah perusahaan mempunyai data atau tidak. Masalahnya adalah apakah data tersebut sudah dapat digunakan untuk membantu perusahaan mengambil keputusan. Nah, untuk itu perlu kita ketahui bahwa bisnis intelligence sendiri, kita memahami bahwa sebagai pendekatan yang membantu perusahaan mengolah data menjadi informasi dan wawasan yang dapat digunakan mendukung pengambilan keputusan. Itu adalah pengertian dari Business Intelligence. Jadi BI bukan hanya tentang membuat grafik atau dashboard. Namun dashboard hanyalah salah satu bentuk hasil akhirnya. Yang lebih penting adalah bagaimana data dimiliki perusahaan dapat menjawab pertanyaan bisnis. Nah, misalnya yang pertama dari segi penjualan, mengapa penjualan mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, yang kedua ada produk apa yang paling banyak terjual. Nah, yang ketiga pelanggan mana yang memberikan kontribusi terbesar. Nah, yang keempat mungkin distribusi, moda pengiriman mana yang paling efektif dan efisien bagi perusahaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas visualisasi dan wawasan perusahaan. Setelah masalah bisnis ditentukan tadi, bisnis intelligence digunakan untuk menghasilkan visualisasi dan wawasan bagi perusahaan ini. Dalam PPT ini terdapat 4 bentuk laporan dan atau visualisasi utama, yaitu yang pertama laporan pendapatan dan penjualan tahunan, yang kedua laporan kinerja produk, yang ketiga laporan segmen pelanggan, yang keempat laporan efektivitas layanan mode pengiriman. Nah, kita bahas yang pertama, laporan pendapatan dan penjualan. Laporan ini membantu manajemen melihat hubungan antara aktivitas penjualan dengan pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Hal yang penting di sini adalah perusahaan dapat melihat tren penjualan dan pendapatan sehingga manajemen dapat mengetahui kondisi bisnis secara lebih jelas. Jadi, bisnis intelligence membantu mengubah data transaksi menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan bisa diambil keputusan oleh manajemen. Nah, dari data simulasi yang dapat kita lihat pada tabel dan diagram ini, total unit terjual itu ada sebesar 13,65 juta. Sementara untuk total pendapatannya itu 27,30 miliar. Nah, penjualan tertinggi itu ada pada bulan Desember. Nah, untuk penjualan terendah itu di bulan Januari. Nah, untuk pertumbuhannya sendiri dari Januari sampai Desember itu bisa dihitung besarnya pertumbuhan adalah 76,5%. Rata-rata penjualan dari per bulannya itu 1,1375 juta unit tiap bulannya. Namun, laporan ini masih belum menjawab produk mana yang menyebabkan pertumbuhan tersebut. Nah, untuk itu kita perlu melihat laporan kinerja produk.
Nah, laporan ini membantu perusahaan melihat performa masing-masing jenis atau ukuran cup. Dari sini tujuannya adalah untuk mengetahui produk mana yang memiliki tingkat penjualan paling tinggi dan dapat menjadi dasar perusahaan dalam menentukan prioritas produksi. Dengan informasi tersebut, perusahaan tidak perlu mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi. Keputusan produksi dapat didukung oleh data. Dari data simulasi ini, Cup 16 ojet adalah produk dengan penjualan terbesar. Nah, satu ojet sendiri itu besarnya itu 29,5735 ml. Jadi 16 ojet itu sekitar 480 ml. Nah, cup dengan ukuran 480 ml ini volume penjualannya itu ada sebesar 5,1 juta unit dengan pendapatan 10,71 miliar. Kontribusinya terhadap total pendapatan sekitar 39,2%. Melalui data ini, perusahaan dapat mengambil keputusan. Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi cup 16 ojet, memastikan bahan baku selalu tersedia, memprioritaskan stok cup 16 ojet. Yang keempat, menargetkan pemasaran kepada pelanggan yang membutuhkan cup 16 ojet. Yang terakhir itu mengembangkan desain atau variasi produk tersebut. Nah, kita lanjut ke laporan segmen pelanggan. Nah, seperti ini yang sudah dijelaskan sebelumnya, bertambahnya jumlah pelanggan tidak berarti semua pelanggan memberikan kontribusi yang sama. Karena itu, perusahaan perlu melakukan segmentasi. Dari tabel yang ada dari tabel atau diagram yang ditampilkan menunjukkan bahwa distributor berjumlah 150 pelanggan tetapi menghasilkan 5 juta unit, sedangkan UMKM 700 pelanggan menghasilkan 3,5 juta unit. Artinya, jumlah pelanggan di sini tidak selalu menunjukkan besarnya kontribusi pelanggan. Dalam kasus ini, hanya hasil analisis kemudian membantu perusahaan mengetahui bahwa distributor merupakan pelanggan utama yang perlu diprioritaskan. Nah, untuk selanjutnya itu laporan efektivitas layanan moda pengiriman. Nah, perusahaan menggunakan beberapa moda pengiriman. Masalahnya adalah bagaimana menentukan moda yang paling sesuai dengan karakteristik order. Dengan bisnis intelijen, perusahaan dapat melihat data biaya, jumlah barang, waktu pengiriman, ketepatan pengiriman. Nah, dari data tersebut, perusahaan dapat menentukan strategi distribusi mana yang lebih efisien. Nah, dari data simulasi yang saya tampilkan, ini dapat dilihat bahwa pickup mempunyai ketepatan tertinggi. Nah, tetapi jangan langsung mengatakan pickup adalah moda terbaik. Kenapa? Karena kapasitasnya mungkin lebih kecil. Bisnis intelijen harus mempertimbangkan yang lainnya seperti cost, speed, reliability, capacity. Nah, itulah yang perlu dilakukan oleh manajemen. Nah, dari pembahasan yang dapat saya jelaskan barusan, perusahaan dapat mengambil keputusan beberapa keputusan. Yang pertama mungkin fokus memproduksi ukuran 16 ojet karena merupakan penjualan terbesar. Nah, yang kedua itu memprioritaskan distributor sebagai pelanggan utama. Dalam hal ini mungkin perusahaan dapat memberikan seperti potongan harga atau diskon yang diberikan jika ada pelanggan yang melebihi beberapa unit terjual. Nah, itulah mungkin bisa menambah nilai bagi distributor untuk bisa meningkatkan pembelian lagi. Nah, untuk yang ketiga mungkin perusahaan perlu menjaga safety stock agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dan mencegah produk tidak tersedia. Nah, yang keempat, perusahaan menggunakan moda pengiriman sesuai karakteristik order. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu kalimat yang menjadi inti dari presentasi ini.
Business intelligence mengubah data menjadi insight, dan insight menjadi keputusan baik. Dalam perusahaan manufaktur cup minuman plastik, penerapan bisnis intelijen dapat membantu perusahaan memahami penjualan, produk, pelanggan, distribusi, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih terarah. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan bisnis intelligence pada perusahaan manufaktur cup minuman plastik. Saya berharap presentasi ini dapat diambil positif sebagai pembelajaran ke depannya. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Selamat malam.